Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nola Maroatu Soliha dengan NPM 2271020048 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali sebuah materi mengenai pseudocode yang merupakan mata kuliah algoritma dan struktur data dengan dosen pengampu Bapak Mizan Al-Khairi Kusuma Eskom MTI. Pseudocode berarti kode yang mirip dengan pemrograman yang sebenarnya. Pseudocode ini berasal dari kata pseu yang berarti imitasi, mirip atau menyerupai, dan kode yang artinya coding atau bahasa pemrograman. Analogikanya itu ibarat tentara yang sudah terbiasa atau sudah ahli berenang di laut. Nah, tentu saja sebelum di tahap ahli, mereka ini prepare dulu dengan latihan di kolam renang yang lebih aman untuk latihan. Nah, begitu juga dengan kita. Sebelum ngoding dengan bahasa pemrograman yang sebenarnya, ada baiknya latihan dulu menggunakan pseudocode yang aturannya belum terlalu kompleks. Jadi, bisa dibilang nggak bikin kita pusing kalau mau PDKT-an sama bahasa pemrograman. Tujuan pseudocode ini yaitu untuk mempermudah memahami algoritma yang kita buat dan ditambah juga ini lebih ringkas serta tidak bergantung pada sistem tertentu. Kemudian, walaupun tidak memiliki aturan-aturan yang sangat kompleks, tapi pseudocode ini tetap memiliki ciri-ciri. Di antaranya, yang pertama yaitu pseudocode menggunakan simbol atau sintaks dari suatu program. Contohnya, ada anak panah ke kiri, kemudian ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan sebagainya. Ciri yang selanjutnya yaitu tidak memiliki aturan baku dalam penulisannya. Kemudian, notasi-notasi pada pseudocode bisa digunakan untuk bahasa pemrograman. Maka dari itu dia disebut mirip dengan bahasa pemrograman yang sebenarnya. Dan yang terakhir, kalau di flowchart kita kan menggunakan diagram-diagram. Sedangkan pada pseudocode ini tidak menggunakan diagram, namun ditulis berupa urutan suatu kejadian atau permasalahan. Selain ciri-ciri, pseudocode ini juga memiliki struktur penulisan. Nah, untuk mudahnya kita bagi menjadi 3 bagian besar ya. Untuk yang pertama yaitu deklarasi program. Penulisannya cukup mudah, yaitu program, spasi, kemudian kita tulis nama program yang akan kita buat. Contohnya, pada satu episode sebelumnya kan kita sudah membuat algoritma flowchart tentang membuat kopi. Nah, jika ditulis dalam pseudocode, dia akan menjadi seperti ini. Program, spasi, membuat, underscore, copy. Jadi perlu diingat, ketika menggunakan lebih dari satu suku kata, maka kita akan menggunakan underscore. Kalau tidak, dia akan dianggap salah dan tidak dianggap sebagai satu program yang sama. Atau kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggabungkan hurufnya dengan syarat pada kata kedua di huruf pertamanya itu menggunakan huruf kapital. Di kalangan programmer, aturan ini biasa disebut dengan camel case. Camel sendiri berarti unta, dan unta itu memiliki punuk. Nah, jadi ini diibaratkan mirip dengan bentuknya. Jadi awalnya kecil, terus di tengahnya ada satu huruf besar yang menyerupai punuk, kemudian dia menggunakan huruf-huruf kecil lagi. Kemudian untuk nama programnya, di bagian depan itu tidak boleh menggunakan angka. Kalaupun ingin ditambahkan, maka itu diperbolehkan dengan syarat peletakannya di bagian belakang. Misal, program keliling 1 itu diperbolehkan, tapi kalau program 1 keliling itu tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir, untuk penamaan programnya tidak boleh sama dengan sintaks yang ada pada bahasa pemrograman. Misalnya, program INT. INT itu kan salah satu sintaks untuk mendeklarasikan bilangan bulat atau integer. Dan itu sudah aturan baku di bahasa pemrograman. Kemudian, untuk struktur yang kedua itu ada kamus.
Kamus itu adalah deklarasi variabel yang akan digunakan di dalam program. Dan format penulisannya cukup dengan menuliskan var, kemudian nama variabelnya, titik 2, kemudian tipe datanya. Intinya begini, sebelum kita membuat suatu program, kita harus mempersiapkan dulu nih apa aja yang kita butuhkan untuk diolah. Nah, yang kita butuhkan ini dalam program biasanya sering disebut dengan variabel. Contohnya, di sini ada var, nama variabelnya itu hasil, kemudian titik 2, dan tipe datanya itu integer. Lalu kemudian juga kita bisa mendeklarasikan lebih dari satu variabel dengan memberi tanda koma sebagai pemisah. Misal, var di sini ada dua variabel A dan B, kemudian titik 2, tipe datanya itu float. Nah, ini kalau dibaca jadi variabel A dan B itu tipe datanya float. Kemudian yang terakhir ada deskripsi algoritma. Nah, pada bagian ini cukup banyak ya jenisnya karena kita sudah mulai masuk ke inti proses jalan algoritma. Untuk jenis yang pertama itu ada assignment, di mana nilai itu sama dengan 20 dan pseudocode-nya akan ditulis seperti nilai dengan panah ke kiri 20. Jadi kalau dibaca menjadi nilai sama dengan 20. Kemudian ada jenis selanjutnya yaitu operasi, di mana akan ada operasi matematika. Di sini cara penulisannya akan ada variabel penampung, yaitu jumlah, di mana jumlah ini dapat dari hasil penjumlahan nilai A ditambah dengan nilai B. Penulisannya jumlah, panah ke kiri, kemudian nilai A ditambah nilai B. Dibacanya jumlah sama dengan nilai A ditambah nilai B. Selanjutnya ada percabangan. Pada percabangan itu ada yang namanya if dan else. Kita lihat contohnya di mana if ini kondisinya A lebih dari 5. Maka variabel X itu akan diberi nilai 6 dan variabel Y itu akan diberi nilai 7. Namun jika tidak, maka dia akan masuk ke kondisi else, di mana dia akan memberi nilai Z sama dengan 8. Di jenis selanjutnya ada perulangan. Perulangan ini yang akan menjalankan algoritma secara berulang-ulang selama kondisinya masih terpenuhi. Nah, di perulangan sendiri ada yang namanya while do dan do while. Kita langsung masuk ke contohnya. While A lebih dari 5. Jadi ketika kondisinya A lebih dari 5, maka do, apakah yang akan dilakukan selanjutnya itu adalah X diberi nilai 6 dan Y diberi nilai 7. Kondisi ini akan terus berulang selama A-nya tetap lebih dari 5. Nah, kurang lebih sama juga di while do, tapi di do while ini dulu. Dia melakukannya dulu sebelum dia mengecek apakah kondisinya benar atau tidak. Tapi itu untuk kali pertamanya. Keduanya, dia akan tetap mengecek kondisi tersebut terpenuhi atau tidak. Jadi, dia akan melakukan dulu memberi nilai X sama dengan 6 dan memberi nilai Y sama dengan 7. Baru dia mengecek kembali nih. Well, A lebih dari 5, maka dia akan mengulangi lagi, melakukan lagi do X sama dengan 6 dan Y sama dengan 7. Selanjutnya ada input. Nah, input ini yang akan digunakan untuk memasukkan suatu nilai. Penulisannya cukup sederhana, yaitu dengan input buka kurung, variabel apa yang akan kita inputkan, kemudian tutup kurung. Nah, untuk jenis outputnya juga formatnya sama dengan input. Ditulis output buka kurung, variabel apa yang akan di-outputkan, kemudian tutup kurung. Nah, di sebelahnya juga sama, namun ini untuk string ya. String itu adalah tulisan atau seperti kumpulan huruf-huruf. Cara penulisannya output buka kurung, ketik 2, kemudian stringnya itu hello, kemudian ketik 2 lagi, lalu tutup kurung. Untuk string ini dia tidak menampilkan suatu variabel tertentu, namun dia langsung menampilkan string apa yang akan kita tampilkan. Langsung saja kita praktek.
merubah algoritma menghitung luas persegi panjang menjadi ke dalam bentuk pseudocode. Nah, untuk yang pertama kita akan mencoba memberi nama programnya dulu. Jadi kita akan mendeklarasi program di mana di algoritma itu menghitung luas persegi panjang, dan kalau berubah ke dalam bentuk pseudocode menjadi program spasi menghitung. Nah, kalau dia lebih dari satu kata kita kasih underscore. Menghitung underscore luas, underscore persegi, underscore panjang. Nah, selanjutnya kita akan mengubah variabel yang dibutuhkan ke dalam bentuk pseudocode, yaitu kamus. Dengan cara menuliskan variabel, kemudian kita tuliskan variabel apa saja yang dibutuhkan. Karena variabelnya lebih dari satu, maka kita pisahkan dengan tanda koma. Jadi langsung aja variabel panjang, koma lebar, koma luas, titik 2, integer, kemudian ditutup dengan titik. Kemudian kita masuk ke inti algoritmanya nih, yaitu deskripsi algoritma. Nah, di sini kita akan mulai dari assignment. Di sini assignmentnya ada dua, yaitu memberikan nilai panjang 6 cm dan memberikan nilai lebar 2 cm. Jika diubah ke dalam bentuk deskripsi algoritma, jenis assignmentnya maka dia akan menjadi panjang, panah ke kiri 6, atau bisa kita baca dengan panjang sama dengan 6. Kemudian nilai lebarnya juga sama caranya, ini masih assignment, deskripsinya lebar panah ke kiri 2 titik koma, artinya lebar sama dengan 2. Lanjut ke jenis deskripsi algoritma yang selanjutnya, yaitu di sini ada hitung, maka dia masuk ke jenis operasi. Jadi ada perhitungan di mana variabel luas itu didapat dari panjang dikali lebar. Jadi penulisan pseudocode-nya luas panah ke kiri panjang dikali lebar titik koma. Dan yang terakhir masuk ke output. Jadi deskripsinya algoritma output di mana kita akan menampilkan hasil perhitungan luas persegi panjang. Caranya cukup mudah, yaitu dengan output buka kurung, sebut nama variabel yang akan ditampilkan, yaitu luas, kemudian tutup kurung. Pseudocode kita sudah jadi, dan ini cukup sederhana sekali, bukan? Dan kurang lebih bentuknya ini mirip-mirip dengan kode pemrograman sebenarnya. Cukup sekian materi mengenai pseudocode yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan maupun tingkah laku yang kurang berkenan, dan semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.